Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum masuk ke pembahasan materi, kita akan membahas tugas bahasa Jawa minggu yang lalu, yaitu mengerjakan LKS halaman 40 Gladen Telu. Silakan dibuka LKS-nya beserta tugasnya. Kita bahas hari ini yang salah dibenarkan, dan yang belum mengerjakan sampai dengan hari ini saya anggap nilainya 0 karena tidak mengumpulkan dengan batas waktu yang telah ditentukan. Ayo kita mulai pembahasan tugasnya LKS halaman 40 Gladen Telu. Nomor 1. Kan petunjuknya aranono ukara iki ngoko lugu utawa wantah, ngoko alus utawa andhap, kromo lugu utawa madya, kromo alus utawa inggil. Jadi kalian ini petunjuknya memilih salah satu dari ngoko lugu, ngoko alus, kromo lugu utawa kromo alus sesuai dengan kalimat yang ada di Gladen 3 itu. Nomor 1, panjenengan arep tindak menyang Semarang dina apa? Ukara iku nggunakno ukara ngoko alus. Panjenengan arep tindak menyang Semarang dina apa? Jadi yang digunakan adalah ngoko alus. Nomor 2, monggo pinarak, panjenengan sampun dipun tenggo bapak. Ukara iku nggunakno krama alus. Nomor 3, kowe mengko ning omah apa ora? Nggunakno ngoko lugu. 4, sampeyan mundhute sayur ingkang pundi? Nggunakno krama lugu. Jadi krama lugu iku digunakno nganggo ngomong atau ngobrol karo orang yang lebih tua, misalnya kayak kakak. Sampean mundhut sayur ingkang pundi, itu menggunakan kromo lugu. Nomor 5, Amir ora mlebu sekolah jalaran loro weteng, iku nggunakno ngoko lugu. Nomor 6, menawi sampun dados tugasipun saged dikempalaken. Nomor 6 iku nggunakno kromo alus. Nomor 7, bapak kundure mangke jam kalih. Nomor 7 itu kromo lugu. Itu digunakan ngomong sapodo utawa konco podo konco, itu nggunakno kromo lugu, ngoko lugu iku. Nomor 8, Mas Anto arep siram saiki apa mengko? Nomor 8 iku ngoko alus. Nomor 9, bapak lan ibu sampun tindak dateng Jogja kala wingi. Iku nggunakno krama alus. Jadi berbicara dengan orang yang lebih tua. Nomor 10, mangke kula betahake dateng daleme panjenengan. Kromo lugu. Jadi itu jawabannya nomor 1 sampai nomor 10. Memilih salah satu dari ngoko alus sampai kromo alus sesuai dengan kalimat atau ukara yang digunakan. Saya akhiri pembahasan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang putra putriku kelas 8, mugi-mugi kalian sedaya pinaringan kesehatan lan perlindungan dugi Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Jawa hari ini
Kita akan membahas dan masih membahas materi minggu kemarin, yaitu wawan rembuk atau wawancara. Silakan dipersiapkan buku LKS-nya beserta buku catatannya. Siji, tak ulang maneh bab iki supaya tambah ngerti. Siji, wawan rembuk utawa wawancara yaiku pitakonan sing dilakokake saka pawongan sing nglakokake wawan rembug menyang narasumber supaya oleh keterangan utawa informasi. Supaya wawancara iku bisa kasil kanthi becik, kudu dibangun hubungan antarane pewawancara utawa pawongan sing golek informasi karo narasumber utawa narasumber pawongan sing diwawancarai. Jadi maksudnya itu gini, wawancara itu sebuah kegiatan pitakonan yang dilakukan dari pawongan atau yang mewawancarai kepada narasumber agar mendapatkan keterangan atau informasi. Agar wawancara itu menghasilkan hasil yang baik, harus dibangun hubungan antarane pewawancara dengan narasumber. Jadi hubungannya itu harus dibangun dulu, harus dikenalkan dulu itu. Enggak tiba-tiba langsung wawancara. Itu maksudnya. Cara bangun komunikasi yaiku salam lan jlentrehno maksud utawa tujuan wawan rembug. Jadi si pewawancara itu harus menyampaikan dan atau menjelaskan maksud dari wawancara yang akan dilakukan dengan narasumber. Loro, migunakake basa kanthi sopan, harus menggunakan bahasa yang sopan. Telu, nggatekake unggah-ungguh lan uda usuk basa. Jadi menggunakan unggah-ungguh basa atau yang disebut uda usuk basa. Kalian harus mengerti unggah-ungguh basa itu seperti kita harus berbicara dengan orang yang lebih tua itu bagaimana unggah-ungguhnya. Terus berbicara kepada sesama teman itu harus diketahui unggah-ungguhnya atau sopan santunnya. Papat, pitakonan sing digawa orang ngandung unsur sara. Jadi pertanyaan yang dibawa atau yang akan dilakukan untuk wawancara itu tidak mengandung unsur sara. Unsur sara itu unsur yang bisa menyinggung orang lain, mulai dari aspek suku, ras, adat, lan agama. Itu. 5. Pitakonan sing digawe orang nyangkut bab sing ngandung unsur pribadi. Jadi pertanyaan yang akan ditanyakan itu tidak mengandung unsur pribadi. Misalnya, garwanipun bapak pinten, istrinya bapak itu berapa, garwa itu istri. Punaka bapak kromo malih, apa mungkin bapak menikah lagi. Itu kan unsur pribadi. Itu jangan sampai dijadikan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber, karena bisa menghasilkan hasil yang tidak baik. Tuh. Karena kenapa? Urusan pribadi tidak boleh disangkut pautkan dengan bab yang akan dilakukan melalui wawancara tersebut. Wawan rembug biasanya dipilah dadi telu, yaiku pambuka, isi, lan panutup. Pambuka isine ngenalake topik dialog. Jadi pambuka itu mengenalkan topik yang akan dibahas. Isi yaiku pawongan sing wawancara ngajakake pitakonan marang narasumber. Jadi isinya itu
kegiatan wawancara, kegiatan tanya-menanya, tanya jawab. Pungkasan yaiku panutup isine bab dudutan lan nutup pitakonan sing diajuake. Pungkasan itu isine itu panutup utawa kesimpulan bab kang wis ditakokake lan nutup pitakonan sing diajuake tadi. Langkah-langkah wawan rembug sing trep ditindakake. Jadi langkah-langkah wawancara yang harus dilakukan antara lain: siji, nemtokake irah-irahan utawa topik, tujuan lan pawongan sing bakal didadekake narasumber. Loro, nyiapake daftar pitakonan. Telu, nindakake wawan rembug. Papat, gawe laporan. Yang hari ini kita bahas adalah gawe laporan. Jadi membuat laporan setelah wawancara dilakukan. Seperti yang saya sampaikan di atas tadi, langkah yang terakhir dalam wawancara atau wawan rembug yaitu gawe laporan. Ini contoh sebuah laporan wawan rembug. Contoh tersebut juga ada di LKS halaman petang puluh siji. Sambil dilihat dan sambil dipahami, di LKS itu seperti itu, dan di PPT ini lebih lengkap. Ya, hampir sama dengan yang ada di LKS, cuma kalau di LKS itu hanya poin-poinnya saja. Laporan wawan rembug. Siji, dino, tanggal lan jam wawan rembug. Yang siji itu tulisannya hari, tanggal, dan jam wawancara dilakukan. Jadi kalian harus menuliskan hari apa, dino apa kalian melakukan wawancara, tanggal berapa, jam berapa gitu. Tetapi di sini dino, tanggal, lan jam wawan rembug itu tidak diisi, langsung petunjuknya saja. Terus yang kedua itu pangarso atau yang disebut dengan ketua. Ini berarti sebuah kelompok siswa yang mewawancarai Bu Agus. Bu Agus itu adalah pengelola warung makan Pajajaran yang beralamatkan di Jalan Citarum nomor 4 Danamulyo, Tegal Gede, Karanganyar. Itu biodata dari narasumber. Tetapi kalau di LKS, laporan wawan rembug itu waktu wawan rembug. Waktu wawan rembug itu dino, tanggal, lan jam wawan rembug. Loro, panggonan wawan rembug. Tempatnya di mana? Kalau di PPT kan itu di rumah makan Pajajaran. Jadi wawancaranya itu di rumah makan Pajajaran yang dimiliki oleh Bu Agus. Bab wawan rembug. Apa yang akan kamu tanyakan? Bab apa yang akan kamu tanyakan? Kalau di sini bab wawan rembugnya itu adalah menanyakan tentang warung makan Pajajaran itu. Terus yang nomor 4, hasil wawan rembug. Hasilnya itu berupa daftar pitakonan lan daftar jawaban dari narasumber.